wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang terhormat Bapak Sutrisno selaku Kepala Sekolah SDN Pandanbule, dan yang kami hormati Bapak Ibu serta staf TU SDN Pandanbule yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita ucapkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana Beliau telah melimpahkan rahmat, hidayah serta inayahnya kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya, sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana beliau telah membimbing kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang, yakni ad-dinul Islam. Bapak Ibu serta hadirin yang berbahagia, di sini akan kita ikuti sosialisasi tentang menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif oleh Bapak Sutrisno selaku calon guru penggerak angkatan 10 kelas Jombang. Langsung saja Bapak Ibu, kita mulai acara pada hari ini. Kepada Bapak Sutrisno kami persilakan. Terima kasih. Saya berikan kepada Bu Dinda selaku moderator atau yang memimpin diseminasi tentang penyebaran pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif yang ada di SDN Pandanbule. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur alhamdulillahirabbil alamin atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Pada siang hari yang cerah ini kita masih bisa beraktivitas mulia dalam mengikuti diseminasi pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif yang saya lakukan di SDN Pandanbule. Kedua kalinya, salawat serta salam mudah-mudahan selalu terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan suri tauladan tuntunan melalui ajaran agama Islam. Bapak Ibu guru beserta staf SDN Pandanbule yang kami banggakan, di sini saya akan menyampaikan tentang penerapan budaya positif yang memang harus kita update setiap tahun. Mana hal-hal yang harus kita terapkan, yang perlu kita lakukan, dan hal-hal kekuatan negatif yang seharusnya kita kurangi, bahkan kita hilangkan di dalam lingkungan lembaga yang kita cintai ini. Untuk mengingat waktu karena materinya sangat banyak tentang budaya positif, ibu-ibu sekalian, mohon jika perlu nanti dalam diskusi atau penyampaian budaya positif yang saya lakukan ini, nanti ada hal yang perlu ditanyakan, silakan. Apabila ada masukan juga diperbolehkan. Langsung saja, saya sebagai calon guru penggerak angkatan 10 kelas Jombang di tahun 2024 ini, satu diseminasi ini memang merupakan salah satu tugas juga, tapi dengan berakhirnya tahun pelajaran 2023-2024, maka menjelang ajaran baru nanti itu sudah harus ready
kesiapan-kesiapan apa yang perlu kita lakukan, bahkan sudah bisa diterapkan nantinya di tahun ajaran baru, apalagi menjelang MPLS nanti bagi kelas 1 perlu kita persiapkan juga. Bapak Ibu sekalian, mari kita belajar bersama, berkolaborasi, saling memberi dukungan demi mewujudkan disiplin positif di sekolah kita tercinta ini. Konsep utama modal budaya positif. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Ini mungkin sudah pernah Bapak Ibu guru SMA Nonggole terima di beberapa webinar atau diklat di komunitas maupun secara mandiri di BNN mengenai perubahan paradigma belajar. Kemudian disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol, restitusi, keyakinan kelas, dan yang terakhir segitiga restitusi. Yang pertama, pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi paradigma baru pada kurikulum merdeka yang sudah dilaksanakan hampir 3 tahun di SD kita ini, karena kita sudah melaksanakan kurikulum merdeka, maka paradigma pembelajaran yang baru sesuai dengan kurikulum merdeka saat ini. Kemudian selanjutnya, disiplin belajar. Apa yang dimaksud dengan disiplin belajar? Mari kita gali informasi sedalam-dalamnya agar nanti kita satu persepsi sehingga bisa melaksanakan program-program sekolah yang sekiranya untuk bisa mewujudkan budaya positif di SD kita. Dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Paham ya Ibu Bapak sekalian ya? Kalau dengar kata disiplin, wah pasti ada batasan atau aturan-aturan yang mengikat kita. Ini biasanya kita kan merasa tidak nyaman. Begitu juga dengan warga sekolah yang lain, murid-murid kita, staf, tukang kebun, penjaga. Nah, oleh karena itu perlu kita sampaikan kepada semua warga sekolah. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Nanti kita gali, kita samakan persepsi kita mengenai nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik. Kalau kebajikan universal itu lebih bermakna, bukan aturan-aturan yang sudah jadi kita tempelkan anak-anak harus patuh pada aturan yang ditempel. Nanti kita bahas di sesi berikutnya nanti. Kemudian memiliki motivasi intrinsik, ada motivasi intrinsik, ada ekstrinsik.
Intrinsik itu tumbuh berkembang secara mandiri dari dalam dirinya sendiri, karena tahu akan adanya keyakinan-keyakinan kebajikan itu tadi, nilai-nilai kebajikan yang mereka yakini, baik nanti dari murid-murid kita maupun bapak ibu guru di kelasnya masing-masing. Kalau ekstrinsik itu motivasi karena faktor dari diri, di luar diri kita masing-masing. Misalnya motivasi dari guru, motivasi dari orang tua, motivasi karena adanya daya dukung sarana prasarana maupun lingkungan sekitarnya. Itu ekstrinsik. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman, ataupun hukuman. Jadi disiplin positif itu hadir di tengah-tengah kita, di tengah-tengah lingkungan belajar anak-anak kita, itu bukan karena adanya iming-iming, sogokan, bukan karena ancaman, karena mungkin anak merasa terancam dengan adanya aturan yang sudah diberlakukan di sekolah kita atau di kelasnya, melakukan sesuatu karena ancaman, kemudian melakukan suatu hal karena hukuman, karena takut dihukum. Nah, ini nanti sifatnya sementara. Mereka itu akan melakukan suatu kebaikan atau melakukan aturan bukan karena datang dari dirinya sendiri, bukan atas kesadarannya secara mandiri bertanggung jawab atas dirinya. Jadi itu maksud dan tujuannya. Nah, untuk bisa menerapkan disiplin positif, jadi ada budaya positif, ada disiplin positif. Kira-kira Bapak Ibu guru masih bingung apa enggak dari dua kata? Nanti step by step kita samakan persepsi dulu. Kalau budaya positif itu apa? Disiplin positif itu apa? Kalau budaya positif itu adalah nilai-nilai kebajikan universal yang dari keseluruhan yang ada di lingkungan kita itu. Nah, disiplin positif itu adalah upaya untuk mewujudkan budaya positif itu tadi. Jadi di sana nanti di dalam menerapkan disiplin positif ada keyakinan-keyakinan yang harus dilakukan oleh anak-anak secara mandiri dan bertanggung jawab, sehingga ini nanti akan lebih bermakna karena merupakan motivasi intrinsik. Jadi lebih menghargai dirinya. Loh, saya mampu melakukan tanpa harus diperintah, tanpa harus saya takut dihukum. Seperti itu, Bapak sekalian. Nah, sebelum melangkah ke sana, mari kita pelajari bersama-sama kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, bertahan hidup. Yang kedua, manusia membutuhkan kasih sayang dan rasa diterima di dalam komunitasnya, di dalam lingkungannya, baik lingkungan belajarnya di kelas, di sekolah, lingkungan keluarga, maupun di masyarakat. Itu merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia. Yang ketiga, penguasaan. Penguasaan itu seperti apa? Bahwa seseorang itu berkuasa atas dirinya untuk bisa diterima di suatu lingkungan tertentu. Itu penguasaan.
bukan dikuasai oleh orang lain. Siapa yang bisa menguasai diri seseorang adalah dirinya sendiri, bukan karena hal-hal di luar kemampuannya, bahwa dia bisa seperti ini karena atas dirinya sendiri, bukan karena dibatasi oleh aturan-aturan atau takut untuk melanggar aturan atau takut dihukum dan sebagainya. Kebebasan, bahwa kebebasan di sini bukan tidak tak terbatas. Tentunya ada batasan-batasan yang mengatur kebebasan diri seseorang. Jadi tidak bebas sebebas-bebasnya. Nanti akan ada keyakinan yang harus disepakati bersama, dilaksanakan bersama-sama untuk menumbuhkan budaya positif yang ada di sekolah kita. Nah, budaya positif tentunya nanti akan kita telurkan dalam program-program sekolah. Contoh nanti melalui kebiasaan 5S, kemudian Jumat sehat, Jumat bersih, Jumat religi dan lain sebagainya. Itu salah satu contoh. Kemudian kesenangan juga merupakan kebutuhan dasar manusia. Kesenangan dalam arti di sini kesenangan yang tidak melanggar norma, tidak melanggar etika. Itu. Selanjutnya, motivasi perilaku manusia. Motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Jadi motivasi ini sudah tidak asing lagi bagi ibu bapak guru sekalian. Memberikan motivasi itu adalah menjadi tugas dan tanggung jawab kita agar anak-anak selalu semangat di dalam belajarnya. Menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Motivasi itu ada karena alasan-alasan di bawah ini. Menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Murid melakukan disiplin diri karena ia takut dihukum. Ini merupakan motivasi ekstrinsik karena munculnya itu tidak dalam dirinya. Kemudian untuk menghindari ketidaknyamanan dan hukuman, yang dimana murid melakukan disiplin diri itu karena ia ingin mendapatkan imbalan. Ini merupakan motivasi ekstrinsik juga. Melakukan sesuatu hal ingin dipuji. Imbalan itu tidak harus berupa barang, tapi bisa berupa pujian ataupun memberikan reward yang berupa barang. Ayo, siapa yang berangkat lebih pagi hari ini nanti akan mendapatkan permen gitu misalkan. Boleh apa tidak ibu bapak sekalian yang cara-cara seperti itu untuk paradigma belajar anak masa kini? Boleh. Ya boleh, memang tidak aturan yang tidak memperbolehkan. Selama tidak ada aturan yang tidak memperbolehkan, itu masih boleh dilakukan. Tapi kita memiliki pertimbangan. Apa dampaknya? Reward and punishment, hadiah dan hukuman, itu nanti pada paradigma belajar pada masa kini, saat ini, itu harus sedikit demi sedikit kita memiliki paradigma baru agar anak melakukan suatu hal atau disiplin karena hal-hal yang sudah saya sampaikan tadi. Menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Nah, ini adalah nilai yang paling tinggi. Murid melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai kebajikan dirinya.
Ini merupakan motivasi intrinsik. Coba kita kaitkan dengan fakta-fakta kehidupan sehari-hari. Mengapa banyak anak-anak sekolah, khususnya yang remaja, melakukan tindakan-tindakan indisipliner? Padahal di sekolahnya sudah banyak diberikan apa? Pendidikan-pendidikan yang baik, etika, diberikan norma-norma yang baik, aturan di masyarakat yang baik, tapi justru adanya aturan-aturan tersebut justru dilanggar. Contoh, tawuran pelajar. Ngeri ibu bapak sekalian, anak-anak kita di luar sana. Jadi datang ke sekolah itu tidak hanya alat tulis dan buku pelajaran yang dibawa. Apa? Golok, celurit. Silakan dilihat di YouTube atau di media-media sosial. Ngeri itu juga. Ya kan? Kenapa harus ada polisi bakal polisi? Di mana salahnya? Sering banyak masyarakat kita, inilah produk pendidikan di Indonesia. Loh, enak netizen mengatakan seperti itu. Yang disalahkan kita dunia pendidikan ternyata. Ya, inilah produk dari pendidikan di Indonesia. Aduh, siapa yang berkecimpung langsung dalam dunia pendidikan itu? Kita sebagai pendidik dan guru pendidik saat ini tidak pada situasi nyaman sama saja. Ditur, dikritik, dinegatifkan, ya kan? Kemudian ada kegiatan sekolah untuk meningkatkan motivasi belajar, untuk meningkatkan kualitas pendidikan dengan yang lebih bermakna, disoroti menghambur-hamburkan uang gitu. Itu bagi orang-orang yang tidak memahami dunia pendidikan dan kebutuhan murid-murid kita. Jadi Bapak Ibu sekalian, jangan sampai lemah, tetap semangat untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat di dunia pendidikan. Jadi ini, seseorang itu akan melakukan disiplin itu karena menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Karena ada nilai-nilai kebajikan di dalam dirinya sendiri. Oh iya, saya mampu kok untuk berbuat baik. Oh iya, saya lebih nyaman kok kalau tidak melakukan sebuah kesalahan. Tetapi pasti panjenengan di lingkungan kelasnya sendiri-sendiri akan menemui anak-anak yang indisipliner. Ono sing rada cari perhatian, ono sing tak kena dikandani, suka atau senang melakukan keresahan. Kenapa? Kadang mereka itu butuh konseling, butuh bimbingan kita. Anak-anak tersebut akan merasa senang, akan merasa bangga apabila membuat orang lain menjadi sedih, melihat orang lain menjadi tidak nyaman, melihat orang lain merasa terancam tertindas. Nah, ini anak yang melakukan itu yang perlu kita berikan bimbingan lebih lanjut, bukan memperkuat yang dilemahkan. Ada anak-anak seperti itu. Lanjut, konsep disiplin dengan identitas gagal. Ini ada lagi istilah konsep disiplin dengan identitas gagal. Yang pertama, hukuman. Hukuman itu menyakitkan. Apa Malik? Tidak nyaman, memaksa murid ya ini, menyembunyikan kesalahan,
murid menjadi rendah diri. Coba jenengan amati apabila jenengan memberikan punishment kepada anak-anak didiknya masing-masing di kelas. Ya dong? Contoh, waktu habis pembiasaan pagi, kemudian karena dorong-dorongan, ada yang merasa terganggu, akhirnya dia berontak, pukul-pukulan, gelut, babano disik. Cara penangannya yang kemarin siapa yang menangani? Pak Yora ya. Dengan cara apa? Memberikan konseling atau seperti apa bentuknya, kemudian disuruh menulis, menulis kesalahannya atau apa. Nah, ini ya bisa saja seperti itu, tapi nanti kita akan belajar merestitusi namanya di paradigma belajar baru ini. Contoh lagi, Bu Nyai memberikan anak yang indisipliner dengan menuliskan 2 lembar, Bu ya. 2 lembar, ya ini ciri khasnya anak-anak. Saya tanya Bu Anis itu biasanya kalau mendisiplinkan anak-anak dihukum Pak, dihukum apa? Itu Pak, saya pernah disuruh menulis 2 lembar. Saya tahu dari apa yang disampaikan anak. Oh iya, yang ditulis apa? Menulis orang tuanya, nama pacarnya atau yang lainnya. Menuliskan kesalahan ya Bu. Kadang jus ama. Iya, terima kasih Bu. Ini termasuk cara jadul kita sebagai pendidik Bu ya. Nanti ada di paradigma baru ini yang harus dilakukan oleh semua guru di dalam memberikan bimbingan maupun konseling pada anak-anak. Nanti ada Bu prosesnya. Itu nanti sekali dia melakukan kesalahan, harapannya di masa yang akan datang selanjutnya dia itu tidak melakukan lagi. Tapi anak-anak kita kan enggak. Hari ini melakukan, kemarin melakukan dengan kesalahan yang sama, terus diulang-ulang itu kesalahannya. Memang wajar, manusia itu berbuat salah itu wajar. Tapi kalau terus-menerus menjadi suatu hal yang terbiasa membuat salah kan tidak baik juga bagi pribadi-pribadi yang seperti itu. Kemudian selanjutnya penghargaan. Sebenarnya tadi hukuman, kemudian ini penghargaan. Tidak efektif. Jadi penghargaan ini tidak efektif. Merusak hubungan, sifat iri, mematikan kreativitas. Tidak memiliki kreativitas kalau penghargaan, pemberian penghargaan dalam penegakan disiplin itu. Menghukum dengan sistem ranking. Jadi ranking itu ya wis gak itu Bu. Kemarin saya tanyakan juga pada pengajar praktek saya, Bu, di dalam pendidikan guru penggerak ini disampaikan menghukum dengan sistem ranking. Tapi kenyataannya ranking itu kan masih banyak diberlakukan. Ya, contoh fakta konkretnya apa? Ayo kira-kira. Iya, bagus, PPJP. Ya kan? Di dalam paradigma belajar yang terkini itu kita lambat laun supaya bisa mengurangi atau menghilangkan sistem reward and punishment. Ya, kemudian ini reward penghargaan di antara di sini menghukum dengan sistem ranking. Ranking kok menghukum? Ya, di sini ada keterkaitan dengan prestasi. Prestasi itu apa sih? Apakah prestasi itu mengikuti lomba kemudian dapat piagam, itu namanya prestasi? Apakah setiap anak memiliki prestasi menurut panjenengan? Iya itu. Setiap anak itu memiliki prestasi. Kemarin sudah kita bahas bahwasanya anak memiliki keunikan, memiliki cita-cita, harapan-harapan di dalam belajarnya yang berbeda-beda, memiliki keberagaman. Nah, karakteristik masing-masing anak itu, jika ada perkembangan positif, itu berarti anak tersebut juga memiliki prestasi di dalam belajarnya. Tidak hanya prestasi dalam hal kompetitif, itu namanya ikut lomba OSN, ikut lomba
O2SN dan lain sebagainya itu. Bukan itu yang dimaksud prestasi. Contoh lagi, mahasiswa memiliki IP, indeks prestasi loh. Berarti kan setiap mahasiswa memiliki prestasi. Jadi jangan disampaikan dengan menjudge, wah nggak tahu prestasi, ranking 0 lah ya. Nah, itu saya sampai. Karena apa? Setiap anak memiliki kompetensi sendiri-sendiri. Nah ini Pak Guru olahraga pasti paham. Anak yang lemah di bidang akademik memiliki kemampuan lebih di bidang lain yang memiliki kemampuan intelektual lebih dari dia. Makanya seperti itu ya Pak Chandra ya. Iya. Pelajaran ada itu wamai suara sejarah. Tapi di kongkon poli, di kongkon atletik juara. Nah itu. Setiap anak memiliki keunikan dan kompetensi di bidangnya masing-masing. Kemudian merampas hak menghargai dirinya sendiri. Jadi penghargaan itu gini loh, merampas hak anak menghargai dirinya sendiri. Beri kesempatan anak-anak itu untuk menghargai dirinya sendiri atas prestasi yang dia miliki. Ojo cek dikasih hadiah, kamu dapat ini, tak tambahi samune seket. Jadi motivasinya anak-anak untuk meningkatkan kompetensinya itu jangan sampai dilandasi dengan tadi yang sudah disampaikan, penghargaan atau hukuman yang sudah diterapkan. Tapi lebih pada nomor tadi, menghargai dirinya sendiri, bahwasanya dia mampu untuk menjadi lebih baik dan lebih baik. Kita lanjut. Konsep disiplin dengan identitas gagal. Ini konsekuensinya penguatan jangka pendek, perlu monitoring berkelanjutan, stimulus atau respon, murid menghormati peraturan, kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Ini konsekuensi. Jadi konsekuensi itu biasanya kita itu mengingatkan atas peraturan-peraturan yang ada. Nanti bukan peraturan lagi Bapak Ibu. Kalau peraturan nanti itu lebih pada apa nih? Peraturan daerah, undang-undang dan sebagainya. Tetapi dalam skup yang lebih kecil kita buat nanti yang namanya keyakinan di sesi berikutnya. Restitusi. Murid bertanggung jawab untuk perilakunya, fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Kalau di sini jangka pendek, konsekuensinya itu dihukum, diberitahu aturannya ini. Kamu telah melakukan kesalahan ini, konsekuensinya apa? Diberikan punishment, hukuman. Itu jangka pendek, selesai. Tapi dampaknya dia mendendam kepada panjenengan karena diberikan hukuman. Iya kan? Aku guru. Kalau sudah lulus, guru gaplek itu aku tahu di pedal. Nah itu. Tapi saya melakukan pun, contoh di kelas 4. Loh, kalau begini kamu tambah cakep, tambah rubes mas. Nah, terus ini saya salah juga. Pertama nak kasih 10.000, berapa kalau potong di sini? Pak ya di Broletan itu sudah tutup Pak. Enten ibu, Broletan, pinggir sawah. Nah sekarang pindah ke sini, tapi tidak ada yang antar. Sudah 2 kali untuk tidak ada untuk yang ketiga kalinya sudah. Tak serahkan kepada wali kelasnya. Kemarin ketemu ibunya. Waktu penyaluran wali. Nah, siapa itu? Oh, tantenya. Iya. Iya. Kemudian fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Murid menghormati dirinya dan orang lain. Itu restitusi. Nanti saya praktekkan restitusinya seperti apa. Kemudian teori kontrol, dirinya memegang kontrol. Alhamdulillah saya enggak salah ucap. Bolak-balik kemarin waktu di ada sering yang salah ucap, kontrol itu. Jadi guyon. Ini
Kemudian murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Ini adalah dua solusi untuk konsep disiplin dengan identitas gagal. Ada konsekuensi, ada restitusi. Nanti prakteknya seperti apa kita ulas bersama-sama. Konsep disiplin dengan pendekatan restitusi, sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Ini paradigma belajar yang saat ini di kurikulum Merdeka. Pengertian restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, ini menurut dosen 2004, jadi bukunya terbit ini. Jadi restitusi itu menciptakan kondisi bagi murid memperbaiki kesalahannya, merestitusi, bukan karena tadi yang sudah kita bahas, bukan karena hukuman, bukan karena ingin dipuji ataupun ingin mencapai reward. Jadi muncul dari dirinya sendiri. Ciri-ciri restitusi: satu, bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Kalau menebus kesalahan, biasanya apa? Minta maaf. Kalau habis minta maaf, anak-anak ulangi lagi. Iya dong, bolak balik minta maaf. Tapi tidak hanya dengan restitusi, bukan untuk menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahannya. Dia tahu kesalahannya apa, ya kan? Kemudian melanggar keyakinan yang mana, mengapa itu kamu lakukan, dan lain sebagainya. Memperbaiki hubungan, ini cirinya. Apabila kita melakukan restitusi, akan bisa memperbaiki hubungan, baik antar siswa dengan guru, antar guru dengan guru, antar guru dengan masyarakat. Itu bisa kita lakukan. Tapi di sini kita akan merestitusi pada siswa kita, pada murid-murid kita. Tawaran bukan paksaan. Jadi kita menawarkan win-win solution terbaik. Hanya menawarkan, tidak untuk memaksa anak tersebut. Kita memberikan gambarannya seperti ini, kemudian anak bisa menangkap, oh iya Bu, saya memang salah atas tindakan saya. Mengapa itu kamu lakukan? Iya Bu, karena saya, pasti ada alasannya kan. Kamu tahu itu sebuah kesalahan. Ya Bu, saya tahu itu salah. Sementara ini kita tidak melakukan seperti itu. Kita langsung justice dia. Hei, kamu telah melakukan tindakan salah. Tahu kamu konsekuensinya? Oh, konsekuensinya tadi. Ya Bu. Lain dengan yang restitusi ini. Menuntut untuk melihat ke dalam diri kita gali. Merefleksi dirinya anak-anak. Jadi tahu dia akan potensi, akan kekurangannya, kelebihannya. Mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Fokus pada karakter bukan tindakan, karakternya anak, bukan pada tindakannya atau hal yang dilakukan dia, kesalahan dia. Menguatkan dan fokus pada solusi. Menguatkan dan fokus pada solusi. Ya, solusinya yang terbaik dari anak itu muncul atas kesadarannya sendiri. Dia menggali sendiri kesalahannya apa, kemudian harus bagaimana, tindak lanjutnya seperti apa. Itu akan lebih bermakna daripada kita langsung menunjukkan kepada dia kesalahannya apa dan harus seperti ini kamu untuk memperbaiki tindakannya.
Akhirnya kurang bermakna, suatu saat pasti akan diulangi lagi. Sekarang perbedaan, contoh kasus, saya ambil satu kasus, banyak kasus sebenarnya yang sudah saya konsep, tapi di sini yang umum saja. Siswa sering tidak mengerjakan PR, umum tahun ini di masing-masing kelas. Kemudian kita bandingkan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi, biar kita lebih paham kita berada di posisi yang mana nanti. Guru menghukum siswa tersebut dengan hormat bendera selama 10 menit, contoh lagi. Tapi di sini masih ada ya? Ada, saya lihat lakukan. Beberapa anak ketika tidak melakukan apa itu ada yang baris. Ya. Konsekuensi, guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya saat istirahat atau dikerjakan sebanyak 3 kali lipat. Nah, ini bunyain biasanya. Diberi tugas tambahan. Nah, kalau cara dengan restitusi itu guru menanyakan keyakinan. Nanti kita ada sesi keyakinan, Bu. Keyakinan itu kesepakatan bersama yang diambil dari aspirasi anak-anak, dituliskan berupa kesepakatan apa. Kemudian kesepakatan itu kita rangkum, kita nanti akan bisa berikutnya. Lalu kedua dari hukuman, guru marah dan murid menjadi takut. Pada konsekuensi, guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Kalau konsekuensi itu tujuannya untuk menegakkan aturan. Kalau hukuman memberikan punishment, hukuman tadi. Kalau konsekuensi, anak kita arahkan untuk tahu melakukan kesalahan apa. Kalau kamu melakukan hal tersebut, kesalahan itu konsekuensinya apa? Jadi langsung diberikan hukuman, konsekuensi, bukan hukuman. Kemudian pada restitusi, guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Tapi nanti ada langkah-langkah posisi kontrol dalam merestitusi. Cuma di sini guru lebih terbuka, menghormati dirinya dan siswa menghormati dirinya dan orang lain, karena tahu nanti akan kesalahan yang dia lakukan dan bagaimana dia memperbaiki dirinya. 5. Contoh kontrol restitusi. Tadi sudah dibahas di depan, sebagai guru, sebagai penghukum. Contohnya, anak pada waktu upacara atributnya atau kelengkapannya tidak lengkap, langsung mikir, gitu ya Pak Sandra ya, langsung menghadap ke timur, menghadap ke matahari, dibariskan sendiri. Itu posisi kita sebagai penghukum, karena tidak bisa memberikan solusi. Kan tidak ada solusi sama sekali, hanya hukum toh. Ini paling kan. Iya, kita kan bukan penegak hukum gitu loh. Kita adalah pendidik. Kemudian posisi kedua, pembuat rasa bersalah. Nanti ada contoh-contohnya. Jadi ada guru yang membuat anak-anak kita itu merasa bersalah karena melakukan kesalahan. Tapi ada juga anak yang tidak merasa bersalah, tapi merugikan gitu loh. Kan banyak itu contoh-contoh kasusnya. Iya. Dengan petani dalam kelas panjenengan nanti pasti bermacam-macam, beragam keunikan anak-anak kita. Guru sebagai posisi kontrolnya sebagai teman. Wes, gak apa-apa, gak usah nangis. Ini sama Pak Guru, sama Bu Guru. Nih minum dulu, wes, gak usah takut. Nanti tak bilangannya anaknya. Itu guru sebagai teman, biasanya membuat lebih nyaman pada murid-murid. Kemudian pemantau, posisi kontrol guru sebagai pemantau. Apa bedanya dengan pembuat rasa bersalah? Kalau sebagai pemantau, ada anak melakukan sebuah kesalahan, dipanggil, kemudian diingatkan. Diingatkan, kemudian nanti
baru konsekuensi. Kalau kamu melakukan hal itu, konsekuensinya apa? Ya lakukan. Jadi menebus kesalahannya itu dengan apa? Hukuman. Kalau itu enggak piket karena datangnya siang, ya kan dipantau, panjenengan sebagai pemantau itu. Konsekuensinya apa kalau kamu enggak piket? Mendapat tugas tambahan, Bu. Apa tugas tambahannya? Membersihkan kamar mandi. Jangan membersihkan WC. WC dibersihkan, nguras septic tank lah. Membersihkan kamar mandi, membersihkan WC. Kadang dengan itu juga setelah di rumah disampaikan kepada orang tua, ya aku mau dihukum kalau Pak Sandra, hukum apa? Membersihkan WC. Hah? Kok orang bersih WC? Iya Pak. Mampu kabeh lah. Salah persepsi orang tuanya. Ya kan, maka nanti kalau ada seperti itu disampaikan dengan kalimat aktif yang lebih masuk akal, lebih itu membersihkan kamar mandi. Kalau membersihkan WC berarti mau bersih WC, nguras septic tank, membersihkan WC. Kemudian posisi kontrol restitusi sebagai manajer ini adalah posisi paling bagus sebagai manajer. Sebagai manajer berarti kita melakukan proses restitusi. Nanti kita bahas di sesi berikutnya. Contoh penerapan 5 posisi kontrol kalau sebagai penghukum. Nah, ini kalimatnya jenengan. Ini contoh kalimatnya. Patuhi aturan, lalu berdiri di depan barisan. Nah, Pak Sandra ini waktu yang tadi ini. Ini sebagai penghukum. Kemudian posisi guru sebagai pembuat rasa bersalah. Biasanya dengan kata-kata seperti ini. Barangkali Bu Guru harus memberitahu kamu, Bu Guru kecewa sama kamu. Kalau sampai disampaikan seperti itu, anak kan merasa bersalah. Sama ini gak ngesakno ibu kita, bedino nyangoni lho, kene kok nakal ngono. Ingin membuat anak merasa bersalah kan. Jadi posisi guru di posisi ini membuat rasa bersalah. Ini ada dampaknya juga, Bu. Itu dampak psikologisnya. Aku kok salah ini. Ada loh Bu, anak di dalam satu kelas itu kok disalahno. Akhirnya selalu mendapatkan perlakuan bullying, perundungan. Gitu. Nah, murid itu bisa wakai. Ya. Nah, seperti muridnya Bu Niken itu ya Panji, perlu pendampingan juga. Posisi sebagai teman, kalimat yang bisa disampaikan, ayolah yang tertib, buat Bu Guru bangga, buat Bu Guru senang. Kali ini tidak apa-apa kamu salah. Jadi kena di apa ya? Lebih lunak. Itu sebagai teman. Guru sebagai pemantau, kamu sudah melanggar apa peraturan? Ditanyakan. Dan konsekuensinya, ya betul anak yang jawab. Untuk menebus kesalahannya dia. Nah, posisi yang tertinggi yaitu sebagai manajer. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahan ini? Jadi anak menyadari kesalahannya, keyakinan apa yang dia langgar, apa alasan kamu melakukan, kemudian apa yang harus kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan kamu. Tapi bukan dari Bapak Ibu Guru. Kita tuntut anak untuk bisa menggali dari dirinya sendiri secara mandiri dan bertanggung jawab untuk bisa memperbaiki kesalahannya itu. Nah, maka posisi kita, posisi kontrol kita adalah sebagai manajer ini. Ini yang diharapkan oleh paradigma belajar masa kini.
Nah ini tadi keyakinan kelas, Bapak Ibu. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja seperti yang sudah ada? Nah ini bahasanya ada tata tertib. Ini lebih tidak mungkin Bu, ini anak baca saja itu loh enggak, ya kan? Hanya pasangan kita digawe akreditasi biar dapat A lengkap. Tidak terdampak, kurang bermakna bagi anak. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan cuci tangan setiap saat? Nah, ini kira-kira apa jawabannya? Mengapa kita pakai helm? Untuk keselamatan. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan cuci tangan? Untuk keselamatan kesehatan, ya kan? Keselamatan biar tidak tertular virus COVID, kan untuk keselamatan dirinya sendiri. Nah, melakukan itu karena di sini ada apa? Kedua-duanya peraturan masihan, bukan karena keyakinan. Karena apa? Peraturan itu tidak dia gali dari dirinya sendiri, bukan atas kesadarannya. Faktanya masih banyak orang pandang dulu yang ke pelosok baik sore maupun pagi itu tidak pakai helm. Dari peraturan dia sudah melanggar. Nah, bukan merupakan keyakinan dirinya untuk bisa mengapa dia pakai helm, karena untuk keselamatan dirinya juga, iya kan? Itu. Ini contoh kegiatan kelas 3 yang beberapa kali sudah saya arahkan untuk bisa membuat keyakinan kelas. Jadi kegiatan membuat keyakinan kelas, guru bersama siswa membuat keyakinan kelas. Ini berdiskusi tentang peraturan, kemudian merumuskan peraturan menjadi keyakinan, kemudian menempelkan keyakinan di kelas. Kemarin sudah saya ambil videonya juga, karena waktunya sudah siang, tidak saya tayangkan, nanti bisa dilihat pada media sosial lembaga aja. Isi keyakinan kelas. Jadi begini, Ibu Bapak sekalian, saya berikan gambarannya. Kalau diskusi ini adalah tetap berdiskusi tentang keyakinan kelas. Awal anak-anak, ayo anak-anak kita buat kesepakatan aturan kelas agar tercipta disiplin positif di kelas kita. Kemudian anak kita berikan kertas ini, apa yang post-it ya, menuliskan, kalau tidak berani menyampaikan secara langsung, menuliskan masing-masing anak. Kemudian ditempel di papan tulis. Setelah itu kita klasifikasikan, terus dibaca bersama-sama apa saja yang sudah diusulkan oleh anak. Aspirasinya apa untuk menciptakan situasi kondisi di kelasnya agar kelasnya aman, nyaman, kelas yang ramah. Dan kesepakatan ini dibuat untuk anak-anak dan guru kelasnya. Boleh mendatangkan orang tua, contoh kelas 1, kelas 2 untuk buat keyakinan kelas, karena belum bisa menggali, ya kan, aspirasi. Ibunya saja nanti ya kelas 1, 2 diundang juga, diundang. Ibu bapak sekalian, mari kita buat semacam peraturan, tapi peraturan bukan yang sudah ada di depan itu. Kita buat sebuah kesepakatan bersama, kesepakatan itu kemudian kita tuangkan di itu semua aspirasinya anak-anak, kemudian kita pilih. Misalnya tidak boleh terlambat, tidak boleh jajan di luar, ya kan?
mengerjakan tugas tepat waktu dan lain sebagainya. Nah ini kita buat keyakinan yang tidak, yang kata negatif itu kita rumuskan menjadi positif atau kalimat yang lebih kompleks. Contohnya itu kalau dari 3 kalimat tidak boleh buang sama sembarangan dan lain sebagainya, itu masuk apa, Bu? Disiplin. Jadi disiplin kan banyak. Nah, itu cara merumuskannya. Nanti di awal tahun pelajaran baru saya siap untuk mendampingi masing-masing kelas, Bapak Ibu guru, buat keyakinan kelas dengan anak-anak. Kita praktekkan. Apa tujuannya? Biar anak-anak bisa menerapkan disiplin positif. Disiplin untuk melaksanakan apa yang dia yakini benar. Keyakinan kebajikan universal itu nanti akan lebih bermakna. Dia bisa, karena aturan dia buat sendiri, kemudian konsekuensinya itu juga tahu sendiri, bisa menggali sendiri dari anak-anak. Jadi lebih bermakna. Lain dengan ceritanya dengan tata tertib sekolah seperti ini, baca saja itu tidak akan. Kalau tidak percaya silakan ditanya, tata tertib di sekolah kamu tahu? Tidak tahu. Itu saja. Jadi ini nanti prosesnya. Saya siap untuk mendampingi ibu bapak sekalian untuk membuat keyakinan kelas di kelasnya masing-masing. Untuk kelas 1-2 karena belum bisa menggali aspirasinya secara fleksibel, secara konkret, maka bisa kita nanti sambil berketemuan dengan wali murid mendampingi anak-anaknya di dalam belajar. Kita perlu dengan kolaborasi di dalam kelas antara panjenengan dan wali murid. Karena apa, Bu? Ini saya dasarkan atas fakta kasus hukum yang terjadi saat ini. Contoh, ada guru dinia alhamdulillah kemarin itu dibebaskan, laporannya dicabut. Guru dinia tersebut membuat piket. Pada waktu itu juga jadwalnya piket guru maksudnya. Nah, pada jam yang sama ada kelas kosong dan dia juga ada jam mengajar di salah satu kelas. Pada saat jam mengajar di kelasnya itu, beliau itu pindah ke kelas lain untuk memberikan tugas. Nah, anak-anak yang ditinggalkan di kelasnya bermain. Ada sapu yang bola yang dipukul pakai gagang sapu, dan gagang sapunya itu pecah mengenai temannya pada retina matanya. Karena itu masuk buta permanen ya, karena kena serpian kayu atau sapu itu, akhirnya orang tuanya tidak terima. Kemudian dilaporkan ke jalur hukum, tapi alhamdulillah kasusnya sudah dihentikan. Karena adanya restitusi tadi. Itu. Jadi ini disiplin dan aktif di kelas. Contohnya kemarin, saling peduli, menghargai dan membantu orang lain, menjaga kebersihan lingkungan, mengerjakan tugas tepat waktu, menjaga dan meletakkan barang pada tempatnya. Masing-masing kelas nanti berbeda, Bu. Bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Tadi sudah kita bahas. Lebih abstrak dari peraturan. Jadi keyakinan kelas itu lebih abstrak. Kemudian berupa pernyataan universal, bukan yang kalimat negatif tadi. Dibuat dalam bentuk positif. Bukan kalimat negatif, tidak boleh itu loh, bukan kalimat negatif itu. Kemudian sedikit saja agar mudah diingat. Jangan seperti tata tertib sekolah yang seperti butir-butir Pancasila yang 36 butir ini. Cukup 5 seperti tadi kelas 3 itu. Sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah agar mudah diterapkan. Semua warga sekolah
atau warga kelas dilibatkan saat membuat, termasuk kalau perlu wali murid tadi ya, karena kelas 1 2. Nih, segitiga restitusi menstabilkan identitas. Kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Validasi tindakan yang salah. Semua perilaku memiliki alasan. Menanyakan keyakinan. Kita semua memiliki motivasi internal. Ini adalah proses segitiga restitusi. Ada menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan. Bisa dilihat di YouTube. Bapak Ibu belum tahu ya, YouTube-nya Pak Kris itu. Yang ditugas itu Pak ya. Itu ada beberapa video restitusi yang saya lakukan terhadap anak yang terlambat sekolah karena tidak mandi, kemudian ada yang melakukan intimidasi terhadap temannya juga ada. Kemudian ini kalau contoh seperti yang saya sampaikan tadi, dalam penerapan program disiplin positif hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik. Jadi gurunya itu dua dhisik gitu loh Pak, memiliki kompetensi yang diharapkan. Jadi kompetensi pedagogi, jadi kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu berefleksi pada posisi kontrol saat ini bagaimana perjalanan dirinya sebagai seorang among. Seorang among itu posisi manajer, posisi kontrolnya sebagai manajer tadi, yang menuntun murid-murid menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab. Jadi penerapan program disiplin positif itu ini sesuai dengan standar nasional pendidikan. Nah, itu Bapak Ibu sekalian. Jadi harapan dan tujuan saya mensosialisasikan, mendiseminasikan budaya positif, langkah-langkah menerapkannya dari mulai penerapan disiplin positif, kemudian membuat keyakinan kelas, dan langkah restitusi tadi. Harapannya bisa kita terapkan di kelas masing-masing dengan landasan sesuai dengan standar nasional pendidikan yang sudah ada di Sisdiknas. Nah, itu Ibu Bapak sekalian, dari sini ada yang perlu ditanyakan? Monggo sebelum saya tutup. Oke, baik, terima kasih. Saya yakin pasti ada hal yang belum jelas. Nanti bisa kita berdialog lebih intens untuk penerapan budaya positif di tahun pelajaran yang akan datang ini, karena ini sudah akhir dari tahun pelajaran 2023-2024. Harapannya semua bisa dilaksanakan, bisa diimplementasikan di kelasnya masing-masing. Itulah Bapak Ibu sekalian, diseminasi yang bisa kami lakukan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, dari banyak kata yang telah terucap dan banyak hal yang telah kita simak bersama, dapat kita simpulkan bahwa betapa pentingnya budaya disiplin ini, budaya positif dan budaya disiplin ini dalam suatu pendidikan. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Semoga apa yang telah kita simak bersama dapat menginspirasi dan memberikan motivasi dan memberi motivasi bagi kita semua. Saya selaku sebuah acara mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.